Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi bersama Miss Riza di pelajaran matematika ya. Nah, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi operasi hitung bilangan. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Sudah siap untuk belajar bersama Miss Riza? Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang materi yang akan kita pelajari, Miss mau mengulangi lagi, mengingatkan kalian tentang materi yang kita bahas pada Jumat lalu, yaitu tentang pengurangan. Oke. Pengurangan ada dua macam, yaitu tanpa teknik meminjam dan menggunakan teknik meminjam. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada bilangan ribuan 5.635 dikurangi 1.432 sama dengan, maka yang harus kita lakukan adalah menyusun bilangan. Nah, seperti ini. Diingat-ingat ya anak-anak, dalam menyusun bilangan harus lurus sesuai dengan nilai tempat. Oke, 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Tulis 3 kurangi 3 0. 6 dikurangi 4 2. 5 dikurangi 1 4. Maka hasilnya 4.203. Apabila pengurangan tanpa teknik meminjam. Oke, kita tulis hasilnya di atas. Gampang sekali ya. Kemudian kita lanjut pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, contoh soal 4.500 dikurangi 2.352 sama dengan, kita tulis cara susunnya seperti ini ya. Nah, 0 dikurangi 2 bagaimana? Tidak bisa ya. Berarti 0 harus pinjam ke angka yang ada di depannya, yaitu 0. Nah, Miss di sini juga 0. Bagaimana? 0 di sini nanti akan pinjam juga ke angka di depannya, yaitu 5. Kita hitung dulu yang di belakang. 0 pinjam ke depannya berubah menjadi 10 ya. 0-nya kita coret. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Tadi di sini 10 ya, karena pinjam ke 5 ini berubah menjadi 10, tapi sudah dipinjam 1 oleh 0 yang di belakang. Jadi ini tinggal 9. 9 dikurangi 5 hasilnya 4. 5 sudah dipinjam oleh angka yang di belakangnya, maka tinggal 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 2148. Kita taruh jawabannya di atas. Oke.
bisa ya anak-anak. Nah, kemarin kita sudah mencoba beberapa contoh soal. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Ini sekedar Miss mengingatkan kembali jika waktu Zoom kemarin mungkin ada yang belum paham. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kita ingat-ingat kembali apa yang disampaikan oleh Miss. Operasi hitung bilangan itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkalian. Oke, penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Sekarang kita bahas tentang perkalian. Nah, perkalian itu bagaimana, Miss? Perkalian merupakan penjumlahan bilangan yang sama secara berulang, ya. Penjumlahan bilangan yang sama secara berulang. Misalnya, ada 3 toples berisi permen. Setiap toples berisi 50 permen. Jadi ada 3 toples. 1 toples isinya 50 buah permen. Banyaknya permen seluruhnya dapat dihitung dengan cara 50 ditambah 50 ditambah 50 sama dengan 150, ya. Kenapa 50-nya ada 3? Karena tadi ada berapa toples? Ada 3 toples. 1 toples isinya 50, 50, 50. Kalau kita jumlahkan maka hasilnya 150. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan penjumlahan berulang. Penjumlahan bilangan yang sama secara berulang, ya. Bentuk 50 ditambah 50 ditambah 50 merupakan penjumlahan berulang angka 50 sebanyak 3 kali. Ya, kok 3 kali, Miss? Karena ada 3 toples. Jadi 50 ditambah 50 ditambah 50 apabila ditulis dalam bentuk perkalian akan menjadi 3 kali 50 sama dengan 150. Jadi bentuk penjumlahan berulang ini apabila kita ubah dalam perkalian maka 50-nya ada 3. Kita tulis 3 kali 50 sama dengan 150. Bagaimana anak-anak konsep perkalian? Kalian sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang perkalian bersusun. Di kelas 3 kalian mempelajari bilangan ribuan, maka kemungkinan yang akan menghasilkan bilangan ribuan dari soal perkalian yaitu perkalian bilangan ratusan dengan satuan, perkalian bilangan ratusan dengan puluhan, dan perkalian bilangan puluhan dengan puluhan. Tapi hari ini kita akan fokus untuk membahas perkalian bilangan ratusan dengan satuan. Oke. Perkalian bilangan ratusan dengan bilangan satuan. Sekarang coba kalian simak buku paket halaman 113. Oke, Miss tampilkan di sini.
di sini ada soal cerita anak-anak tentang perkalian. Jangkrik yang diternakkan biasanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Seperti pada sebuah peternakan yang memiliki 4 buah kotak berisi jangkrik. Setiap kotak berisi 185 ekor anak jangkrik yang baru menetas. Berapa ekor banyaknya anak jangkrik yang baru menetas? Nah, di sini ada berapa kotak? Ada 4 kotak. Setiap kotak isinya 185 anak jangkrik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu dapat menyelesaikannya dengan cara mudah berikut ini. Nah, coba perhatikan. Setiap ada soal cerita, kalian cara menjawabnya harus diuraikan ya. Tidak boleh langsung jawabannya 740. Kalau soal cerita dibiasakan kalian mengerjakannya dengan cara diuraikan. Diuraikan bagaimana, Miss? Kita tulis dulu. Diketahui, yaitu informasi apa saja yang kalian dapatkan di dalam soal. Kita tulis ada 4 kotak kayu berisi anak jangkrik ya. Informasi yang kedua, setiap kotak berisi 185 ekor anak jangkrik. Nah, berarti kalimat matematikanya bagaimana anak-anak? 4 dikali 185. Di sini langsung ditulis cara susunnya. Perhatikan ya. Kita sekarang fokus pada cara bersusunnya. Nah, anak-anak, kita fokus pada cara bersusun perkaliannya ya. 185 dikali 4. 4 kali 5 atau 5 kali 4 hasilnya 20. Kita tulis satuannya 0, simpan 2. Jadi yang ditulis adalah satuannya ya. Angka puluhannya kita simpan. 8 kali 4 atau 4 kali 8 sama dengan 32. 32 kita jumlahkan dengan angka yang tadi kita simpan, yaitu 2. 32 ditambah 2 sama dengan 34. Lah, 34 ini yang ditulis adalah 4 satuannya, sedangkan angka 3 kita simpan lagi. 1 kali 4 sama dengan 4 ditambah angka simpanannya tadi yaitu 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, kita tulis 7, hasilnya 740. Oke anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, kita bahas contoh soal berikut. Pohon mangga kakek berbuah begitu lebat. Kakek ingin menjual semua buah ke pasar. Setelah semuanya dipetik, kakek mendapatkan 8 keranjang buah mangga. Setiap keranjang berisi 157 buah mangga. Berapakah total buah mangga kakek seluruhnya? Nah, kita tulis ya. Diketahui ada 8 keranjang berisi buah mangga. Ini informasinya anak-anak. Setiap keranjang isinya 157 buah mangga. Maka kita bisa jawab, ditulis kalimat matematikanya 8 dikali 157 sama dengan, langkah berikutnya kita harus menulis cara bersusunnya. Untuk memudahkan, maka bilangan yang besar kita kalikan bilangan yang kecil. 157
dikalikan 8. Oke, 7 dikali 8 sama dengan 56. Kita tulis angka 6, kita simpan angka 5. 5 kali 8 hasilnya 40. 40 ditambah 5, maka hasilnya 45. Yang kita tulis di sini adalah 5 satuannya. Angka 4 kita simpan lagi di sini. Kemudian lanjut, 1 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 4. Hasilnya 12. Nah, sudah selesai. Maka hasilnya kita dapatkan 1256. Oke ya. Bagaimana anak-anak? Nah, anak-anak, Miss ingatkan untuk mengerjakan soal perkalian, kalian harus hafal perkalian ya. Kalian harus hafal perkalian. Nah, kalau tidak hafal, maka akan kesulitan dalam mengerjakan perkalian bersusun. Ya. Maka di rumah bagi yang belum hafal harus dihafalkan lagi perkalian 1 sampai 10. Kita lanjut ya, contoh soal berikutnya. Seorang pembuat batu bata mampu membuat 273 batu bata dalam sehari. Apabila ia harus bekerja selama seminggu untuk membuat batu bata, maka berapakah keseluruhan batu bata yang dihasilkan? Nah, satu hari orang ini dapat membuat 273 buah batu bata. Kita hitung berapa kira-kira kalau dia bekerja selama seminggu, berapa batu bata yang akan dihasilkan. Kita tulis informasinya. Diketahui sehari menghasilkan 273 batu bata. Ia harus membuat batu bata selama seminggu. Seminggu ini ada berapa hari anak-anak? Seminggu adalah 7 hari. Maka kita tulis jawab kalimat matematikanya 273 dikali 7 sama dengan, lalu kita tulis cara bersusunnya ya. 273 dikali 7. Nah, kita hitung 3 dikali 7 sama dengan 21. Yang kita tulis di sini adalah angka 1. Sedangkan angka 2 kita simpan. Kemudian 7 kali 7 sama dengan 49. 49. Jangan lupa, jangan langsung ditulis. Kita jumlahkan dulu dengan angka yang disimpan. 49 ditambah 2 sama dengan 51. 51 yang kita tulis adalah angka 1. Sedangkan angka 5-nya kita simpan lagi. Kemudian 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 ditambah angka yang disimpan yaitu 5 sama dengan 19. Jadi kita dapatkan hasilnya 1911. Kita tulis hasilnya di sini 1911. Nah, bagaimana anak-anak? Dari sini apakah kalian sudah paham? Semoga contoh soal yang disajikan di sini
dapat kalian pahami ya. Oke anak-anak, sekarang waktunya tugas. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang perkalian, silakan kalian kerjakan buku paket Ayo Berlatih halaman 113 ya. Tugasnya yaitu Ayo Berlatih di buku paket halaman 113 nomor 1 sampai 5, ditulis di buku MTK PR, Matematika PR, karena buku Matematika PS-nya kan masih di sekolah ya, masih dikumpulkan. Jadi kalian kerjakan di buku Matematika PR. Jangan lupa ditulis di buku Matematika PR. Oke, anak-anak, demikian dulu pembahasan matematika untuk materi perkalian. Miss harap kalian memahami dan jangan bosan-bosan untuk belajar. Apabila kalian masih belum paham, silakan diulangi lagi untuk menyimak video pembelajaran yang Miss sajikan untuk kalian ini. Oke anak-anak, selamat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.